Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam kepintaran. Dengan kata lain, minal zulumati ilan nur. Baiklah teman-teman, sebelum saya menyampaikan ceramah pada kali ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya di sini saya bukan bermaksud untuk menceramai atau menggurui teman-teman sekalian, melainkan ada hadis yang menyatakan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan dengan berbagai kenyataan. Ada kenyataan yang menggembirakan, ada pula kenyataan yang memilukan. Suatu hari kita lewati dengan penuh tertawa, berselfie-selfie ria, tetapi di hari lain kita lewati dengan penuh berkeliman air mata. Roda kehidupan ini teruslah berputar. Tidak ada yang dapat dipastikan kecuali satu kepastian, bahwa kita semua akan mendekati mati. Ada yang menyatakan bahwa senja itu ibarat simbol dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berhati-hati, karena sebentar lagi kita akan mendekati mati. Sudah mulai rabun penglihatan, sudah mulai susah berjalan, sudah mulai lupa ingatan, terkadang juga sudah ada yang pikun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 76 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di atas benteng yang tinggi dan kokoh. Maka dari itu teman-teman, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu riwayat yang menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ruhnya akan mengeluarkan suara yang akan didengar oleh seluruh makhluk, terkecuali jin dan manusia. Ketika sang mayat dimandikan, ruhnya pun berseru, "Wahai orang yang memandikanku, janganlah kalian menggosok tubuhku dengan begitu keras, sebab jasadku telah luka akibat keluarnya ruh tadi." Ketika sang mayat diletakkan di atas kain kafan, diikat kakinya,
Runyah pun mengeluarkan suara, "Wahai orang yang mengikatkan kafan di kepalaku, janganlah kalian terburu-buru, sebab aku ingin melihat wajah anakku, wajah istriku, wajah kerabatku yang saat ini datang menemuiku." Ketika sang mayat diletakkan di atas keranda, Runyah pun berseru, "Wahai orang yang mengantarku, janganlah kalian mau ditipu oleh dunia, sebagaimana dunia telah menipuku. Dan janganlah kalian mau dipermainkan oleh zaman, sebagaimana zaman telah mempermainkanku. Kematian hanyalah sebuah pintu. Kita yang hidup pasti akan melewatinya." Maka dari itu teman-teman, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis, "Aksirul dzikra hadhimil ladzati." Perbanyaklah mengingat pemutus nikmat kelezatan, yaitu kematian. Karena kematian tidak ada yang tahu, teman-teman sekalian. Meski kita itu adalah seorang mahasiswa, seorang dosen, seorang rektor, seorang presiden, seorang ulama, tetapi kalau suratan ajal telah tiba, kita tidak bisa menghindari atau memungkiri itu semua, teman-teman. Kita tidak bisa mengatakan, "Wahai malaikat maut, janganlah mencabut nyawaku dulu, karena aku ingin bersama dengan keluargaku. Nanti-nanti sajalah." Kita tidak bisa seperti itu, teman-teman sekalian. Karena kematian akan kita lewati semua. Semua yang bernyawa pasti akan melewatinya. Mungkin itulah ceramah yang sempat saya bawakan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari diri pribadi. Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Dan di sini saya juga masih belajar. Bunga melor, bunga melati, tumbuhnya di samping pohon angsana. Sesiapa yang hidup pasti mati bila suratan ajal telah tiba. Akhirul kalam, minallahi musta'an walahi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.